Hai, selamat datang di akun Ziarah Sama-sama. Ini adalah perjalanan ziarah saya dalam membaca Alkitab secara kronologis dalam waktu 1 tahun, hari yang ke-46, yaitu hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025, yang terambil hanya dari kitab Bilangan pasal yang ke-7. Dan untuk satu perikop yang ayatnya cukup panjang ini, saya memberikan satu tema yang muncul dari hati saya, yaitu kemenangan dalam rencananya atau rencana Allah, relasi dan pengorbanan dibutuhkan. Relasi dan pengorbanan dibutuhkan. Nah, jadi plan baca Alkitab yang ini menurut saya unik untuk saya tentu, karena memperlihatkan kronologi yang terjadi, yaitu bahwa bilangan 7 dan juga di bacaan hari ke-47 membahas pasal 8 ayat 9, pasal 8 dan pasal 9 harus dibaca terlebih dahulu supaya bisa memahami apa yang terjadi setelah keluaran pasal 40. Oke. Nah, jadi dari bilangan pasal 7 ini, pertama-tama, saya menyadari bahwa ternyata kereta-kereta dan lembu-lembu penarik untuk mengangkut semua peralatan suci, seandainya peralatan sucinya harus dibongkar, kan kita mengingat kalau misalnya Tuhan pergi kemana, kalau misalnya tiang awan atau tiang api itu pergi kemana, orang-orang Israel harus ngikut. Dan kemudian kemah sucinya itu kan adalah sesuatu yang menetap tetapi bisa dibongkar pasang jika Tuhan Allah berpindah. Nah, jadi dengan alat-alat kereta-kereta penarik itu, maka barang-barang suci ini bisa dipindahkan. Nah, ternyata kereta-kereta dan lembu-lembu penarik ini untuk mengangkut semua peralatan suci adalah dari semua pemimpin dari setiap suku Israel. Nah, jadi ada 2 kereta buat keturunannya Gerson. Gerson itu anak pertama dari anak pertama dari Lewi, keturunan Gerson. Jadi memiliki tanggung jawab bawa 2 kereta. 4 kereta untuk keturunan Merari, untuk anak ketiganya Lewi, yang keturunannya ini juga jadi orang Lewi yang bertugas di kemah suci. Dan keturunan Kehat yang secara khusus tidak membawa kereta, tetapi membawa tabut perjanjian Allah, membawa tabut yang maha kudus itu. Nah, perayaan dari pemberian persembahan ini adalah 12 hari. Jadi, setiap hari ada setiap pemimpin suku bergantian mempersembahkan persembahan-persembahan terbaik. Kenapa satu hari harus 1 orang? Karena persembahan yang diberikan setiap hari jumlahnya lumayan banyak. Mulai dari sejumlah ternak terbaik untuk menjadi korban bakaran, sekaligus alat dan tempat melakukan persembahan tersebut. Nah, jadi karena banyak yang diberikan setiap hari, jadi setiap pemimpin diberi kesempatan per hari 1 orang. Gitu. Mulai dari keturunan Yehuda, Isakar, Zebulon, Ruben, Simeon, Gad, Efraim, Manasye, Benyamin, dan Asyir, dan juga Naftali. Itu ke-12 urutannya. Nah, karena jenis-jenis korban bakaran baru akan dipelajari saat saya membaca kitab Imamat, yang akan dimulai di hari ke-47. Nah, jadi pada bilangan 7 ini saya baru diperkenalkan tentang 3 jenis persembahan, yaitu korban bakaran, burnt offering, korban menghapus dosa, sin offering, dan juga peace offering atau korban keselamatan. Ya, ini kata yang diterjemahkan Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, artinya ke-12 pemimpin ini mengorbankan harta-harta terbaik dari diri mereka dan dari suku mereka, sekaligus berkorban waktu lewat mengecek setiap persembahan yang mereka berikan. Baik 21 jumlah binatang maupun 3 wadah korban sajian dan ukupan itu dicek satu persatu sama setiap leader ini. Supaya setiap persembahan tersebut adalah kualitas yang terbaik. Jadi ada korban materi, ada korban waktu, dan juga ada korban effort untuk mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Nah, jadi inilah yang saya secara pribadi pelajari, bahwa inilah hidup yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan, yaitu dengan rela hati mempersembahkan segala aspek hidup karena Tuhan terlebih dahulu melakukannya, karena Tuhan sedang melakukannya, dan Tuhan akan terus melakukannya untuk saya. Wow, ini sebenarnya sangat indah untuk saya, perikop hari ke-46 ini. Nah, selain itu, bagi diri saya yang ingin membuat cerita kitab Kejadian tersambung dengan kitab Keluaran, Imamat, dan Bilangan, saya menemukan bahwa rencana Allah untuk menghadirkan keturunan Hawa yang menghancurkan keturunan ular masih terus dijalankan. Karena di perikop hari ini ada satu nama, yaitu Nahason dari keturunan Yehuda. Ingat, keturunan si Hawa adalah dari Yehuda.
Nah, jadi nama Nahason itu kalau misalnya kita memperhatikan di kitab-kitab berikutnya, Nahason itu sebenarnya adalah opa dari Boas, adalah kakek dari Boas yang akan muncul di cerita Rut, yang adalah kakek buyut dari Raja Daud. Nah, jadi berarti rencana Allah diperlihatkan di Bilangan pasal 7 ini tidak berhenti. Bahkan tanda-tanda kepemimpinan telah muncul karena Nahason adalah pemimpin dari suku Yehuda, adalah orang pertama yang mempersembahkan 21 ternak dan juga kereta dan juga 3 persembahan yang model kecil itu. Nah, jadi saya menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan bekerja lewat pembacaan ini. Tuhan bekerja dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan saya mau melihatnya sampai saya masuk ke perjanjian baru dalam plan baca Alkitab 1 tahun ini. Puji Tuhan. Nah, jadi akhirnya Tuhan memberikan informasi kepada saya lewat bacaan ini tentang dari mana Tuhan muncul ketika Musa hendak masuk ke ruang Maha Kudus untuk berbicara dengan Tuhan, yaitu dari suara yang muncul di antara 2 kerub yang berada di atas tabut perjanjian. Jadi saya belajar bahwa persembahan-persembahan yang diberikan oleh suku-suku Israel itu adalah bukti ketaatan, bukti keinginan diri yang terus-menerus mau hidup dalam kekudusan, dan jalan terbaik untuk menjaga kualitas hubungan yang karib, yang intim dengan Tuhan, ya inilah caranya. Persembahan tanpa hubungan adalah penyogokan pada Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita. Saya ulangi ya, persembahan tanpa hubungan adalah penyogokan pada Tuhan supaya keinginan kita terpuaskan. Tetapi sebaliknya, hubungan tanpa pengorbanan adalah bentuk relasi kasual yang mencoreng kasih, keadilan, dan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Oke, jadi hubungan tanpa pengorbanan ya adalah relasi kasual, relasi yang main-main. Jadi kedua hal ini, persembahan dan juga hubungan, adalah 2 hal yang harus berjalan bersamaan antara diri saya dan juga diri Tuhan. Tidak bisa secara langsung tentu, karena ada Yesus Kristus di tengah-tengahnya, karena saya berada di dalam Kristus dan Kristus berada di dalam saya. Dan saya harapkan juga menjadi bagian dari siapapun yang menonton video ini. Demikian yang bisa saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati.